Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini sudah masuk semua teman-teman? Sudah Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ibu. Ya, kalau udah langsung aja kita mulai. Hari ini kita akan belajar tentang membaca komprehensif. Nah, nanti kita juga belajar apa sih pengertian membaca, terus tujuan-tujuan membaca, lalu juga ada nanti faktor-faktor membaca. Pengertian membaca secara luas adalah membaca adalah proses pengolahan bacaan secara kritis, kreatif yang dilakukan dengan tujuan memperoleh pemahaman yang bersifat menyeluruh tentang bacaan itu dan penilaian terhadap keadaan, nilai, fungsi, dan dampak bacaan itu. Nah, selanjutnya ada tujuan membaca. Ini Ibu ambil dari Tarigan tahun 2008. Itu ada 6 tujuan. Yang pertama ada reading for details or fact, yaitu membaca untuk menemukan atau mengetahui penemuan yang ada dalam suatu bacaan atau menemukan fakta-fakta yang ada dalam suatu bacaan. Nah, tujuan yang kedua ada reading for mind's eye, yaitu untuk membaca untuk menemukan topik menarik atau topik-topik yang ada dalam bacaan yang kita baca. Selanjutnya, yang ketiga ada reading for sequence or organization. Maksudnya itu membaca untuk mengetahui apa yang terjadi pada setiap bagian cerita atau untuk mengetahui susunan yang ada di dalam suatu cerita. Nah, yang keempat ada reading for inference, yaitu membaca untuk menyimpulkan. Jadi sebelum kita menyimpulkan suatu bacaan atau suatu cerita, pastikan kita harus membaca bacaan tersebut ya dari awal sampai akhir, baru kita bisa menyimpulkan bacaan itu. Selanjutnya, yang kelima ada reading to classify. Maksudnya itu membaca untuk mengelompokkan atau mengklasifikasi. Jadi sebelum mengklasifikasi atau mengelompokkan, itu kita harus memahami dulu, membaca secara detail bacaan tersebut supaya kita bisa mengelompokkan bacaan itu. Nah, yang terakhir ada reading to evaluate. Nah, maksudnya itu membaca untuk mengevaluasi atau menilai tokoh ataupun membandingkan satu karya sastra dengan karya sastra lainnya. Jadi untuk mengevaluasi karya sastra, misalkan kekurangan dari karya sastra A, kekurangannya apa aja sih nanti dibandingkan dengan karya sastra ya. Kekurangannya apa aja, kita harus membaca karya sastra itu satu persatu supaya kita bisa tahu, kita bisa mengevaluasinya gitu. Dia selanjutnya ada faktor-faktor penentu kemampuan membaca. Jadi kemampuan membaca seseorang itu berbeda-beda. Itu tuh ada faktor-faktornya. Nah, di sini tuh ada tiga faktor utamanya, yaitu satu, yang pertama ada kompetensi kebahasaan. Penguasaan bahasa secara keseluruhan, terutama tata bahasa dan kosakata, ejaan, serta tanda baca. Maksudnya penguasaan bahasa atau kompetensi kebahasaan tuh, misalkan ya, diambil contoh, ada dua anak, yang satu itu paham betul teks bahasa Inggris, yang satu kurang paham dengan bahasa Inggris, sedangkan mereka sama-sama membaca buku bahasa Inggris. Pasti kemampuan membaca mereka pasti itu berbeda, dan masing-masing anak itu untuk memahami buku bacaan Inggris itu pasti beda. Yang satu
yang anak yang paham dengan bahasa Inggris pasti dia akan lebih paham dengan buku yang dia baca, karena kosakata yang dia punya sudah lebih banyak dibandingkan temannya yang tidak begitu paham dengan bahasa Inggris. Nah, selanjutnya itu ada kemampuan mata. Karena mata memiliki peranan penting dalam membaca. Karena membaca itu kan memerlukan indera manusia, yaitu penglihatan kan ya, mata. Makanya kadang tuh kalau ada yang mungkin matanya sudah min ataupun silinder, itu membutuhkan alat bantu seperti kacamata atau lensa kontak dan masih banyak lagi gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada penentu informasi fokus. Untuk lebih mudahnya, nanti ada bagian penting apa aja sih yang harus diperhatikan ketika membaca sesuai teks bacaannya. Gitu. Next. Nah, informasi fokusnya itu ada 7. Informasi fokus, yang pertama informasi fokus. Dalam informasi fokus ini kita harus memperhatikan proposisi dan kata-kata yang terdapat dalam kalimat tersebut. Nomor 2, yaitu ada ketika kita membaca sebuah paragraf, kita perlu memperhatikan pikiran pokok yang terkandung dalam kalimat topik dan pikiran jabaran yang terkandung dalam kalimat jabaran. Jadi ketika membaca paragraf, kita harus memperhatikan pikiran pokoknya gitu loh, teman-teman. Misal paragraf A itu apa sih pikiran pokoknya, membahas apa, dan kalimat-kalimat pendukungnya itu apa gitu. Nah, yang ketiga, ketika kita dihadapkan dengan posisi membaca suatu artikel, pikiran pokok dan pikiran-pikiran jabaran bisa diduga dari isi judul. Jadi ketika kalian membaca suatu artikel, untuk mengetahui isi artikel itu kalian bisa dibaca dari judulnya, teman-teman gitu. Nah, selanjutnya itu ada yang keempat, itu ada hal yang harus diperhatikan dalam membaca surat kabar, yaitu siapa, apa, di mana, apabila, dan mengapa, serta opini yang ada dalam surat kabar. Jadi ketika kita membaca surat kabar, kita harus bisa menangkap informasinya, yaitu berupa siapa sih yang ada di dalam surat kabar itu, yang diceritakan di surat kabar itu, terus apa sih kejadiannya, lalu yang diinformasikan, terus di mana tempatnya, dan lain sebagainya. Nah, terus nomor 5, sebelum membaca buku, jenis buku perlu diketahui karena pengetahuan tentang jenis buku itu sangat membantu kita. Jadi kalau misalkan kita membutuhkan informasi, kita kan nggak mungkin ya cari jenis buku bacaan, malah jenis buku bacaan fable gitu kan. Nah, jadi jenis buku itu penting. Terus selanjutnya dalam bacaan, hal yang perlu diperhatikan adalah informasi tertentu yang berisi khusus atau umum yang dapat ditemukan dalam bagian tertentu dalam bacaan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam bacaannya. Selanjutnya, yang ketujuh atau yang terakhir, ketika kita membaca teks ujian, pertanyaan pertama yang harus kita baca yang itu adalah pertanyaannya. Jadi sering banget ditemuin kan kalau misalkan di pelajaran bahasa Indonesia itu teks banyak banget. Nah, terus apa sih yang harusnya dibaca dulu? Itu tuh yang harus baca dulu pertanyaannya. Kita harus baca pertanyaannya. Habis itu barulah kita bisa baca teksnya supaya bisa menjawab pertanyaan tersebut gitu. Ya, selanjutnya, nah, ada penugasan. Jadi materinya tuh cuma kayak gitu loh, teman-teman. Materi membaca mudah kan, tapi supaya kalian lebih paham lagi tentang materi membaca, karena sebenarnya membaca itu
bukan cuma sekedar membaca, kita membaca dari A sampai Z, habis itu selesai, sudah, itu nggak kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus bisa mengambil isinya, apa sih itu, eh, apa isi yang kita baca dari buku bacaan tadi. Nah, sekarang untuk mengetahui itu, eh, Ibu mau kasih penugasan mind mapping. Jadi nanti nantinya eh, kalian pilih buku bacaan yang kalian suka, yang senyamannya kalian. Nah, terus setelah kalian baca buku itu, kalian jangan lupa catat poin-poin pentingnya, apa sih yang kalian dapat dari buku bacaan itu. Terus selanjutnya kalian bikin mind mapping seperti ini, sudah ada contohnya. Next. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa dikasih gambar. Soalnya gambar itu nantinya akan mempermudah kalian untuk mengingat apa yang ada di dalam buku tersebut gitu. Jadi kalau bisa minimal seperti ini, dikasih gambar untuk mempermudah kalian. Boleh menggunakan aplikasi seperti ini ataupun eh, juga boleh tulis tangan, nanti kalian foto gitu. Nanti tugas dikumpulkan di Google Classroom ya. Gitu teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Ibu. Ya sudah, kalau tidak ada, jadi Ibu rasa jelas ya untuk materi pada hari ini. Tadi itu ya, keluar sebentar. Ya penugasannya tadi kayak gitu ya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, mungkin cukup sampai sini kelas kelas pada hari ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana Nailil? Sorry Bu, telat ya Allah. Nggak buka Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Iya nggak apa-apa. Nanti penugasannya tanya teman ya Nailil ya. Iya Ibu, maaf. Iya. Nailil habis tidur. Iya nggak apa-apa. Sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin live. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Waalaikumsalam. Ibu.